Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita memasuki bab kedua, bagian pertama, mengenai jenis pengeditan tulisan. Kita masih ingat struktur pengajaran kita di mata kuliah ini. Kita sebelumnya telah membahas bab 1 dari metode umum dalam penulisan. Di situ bab 1 kita memiliki 3 bagian. Bagian pertama, dasar dan metode penulisan, dan bagian kedua adalah pola-pola penulisan, dan bagian ketiga adalah tahapan penulisan. Seluruh bagian-bagian dari bab 1 mengenai metode umum dalam penulisan telah kita bahas dari 10 video. Kini video ke-11 kita memasuki bab kedua. Bab kedua mengenai metode pengeditan tulisan. Pada bab 2 mengenai metode pengeditan tulisan, kita membagi 2 bagian. Bagian pertama adalah jenis pengeditan tulisan. Dan bagian kedua adalah tahapan pengeditan. Jadi, video ini kita membahas bagian pertama dari bab 2 mengenai jenis pengeditan tulisan. Pada bagian pertama dari bab 2 jenis pengeditan tulisan, kita akan membahas pengeditan berbentuk seperti apa. Apakah editannya itu hanya mengedit isi atau konten dalam tulisan? Apakah editan itu hanya terfokus pada struktur atau alur atau urutan paragraf, dan ataupun pengeditan itu edit secara bahasa seperti diksi atau nada. Biasanya puisi-puisi kita harus bisa mengedit gaya bahasa. Gaya bahasa itu berupa diksi atau nada. Biasanya kalau pantun, tulisan pantun atau tulisan puisi, belakangnya itu harus sesuai. Ketika belakangnya an, maka kalimat setelahnya juga kita harus bisa membawa an, menyesuaikan secara nada atau diksi. Dan jenis pengeditan selanjutnya juga kita akan mengedit tata bahasa. Seperti video sebelumnya, kalau tidak salah video ke-9, kita membahas editing atau tahapan penulisan dari tahapan editing. Editing tujuannya apa? Memperbaiki kesalahan bahasa. Maka di slide bab 2 bagian 1 kita akan membahas itu juga. Tidak hanya itu, dari macam-macam pengeditan kita akan juga mengenal pengeditan
tipografisi dan format. Kita harus mengenal pengeditan tipografisi atau pengeditan format. Biasanya pengeditan tipografi berfokus kepada ukuran fontnya itu seperti apa, apakah spasi perlu atau tidak, penulisan judul dan subjudul perlu atau tidak, konsistensi gayanya, misalnya penulisan atau istilah asing yang harus dibawakan perlu atau tidak. Itu pengeditan tipografi. Setelah itu, walhasil kemungkinan kita akan membawa 5 dari macam-macam pengeditan berupa contoh dan manfaat, tujuan, definisi, manfaat, tujuan, tugas si penulis, serta contoh. Kita mulai memasuki jenis pengeditan atau macam pengeditan. Yang pertama adalah pengeditan substansi atau kita sebut pengeditan isi atau konten-konten. Biasanya si penulis ingin mengedit substansi, dia harus bisa memastikan isi tulisan sudah selesai, lengkap, dan logis. Itu. Jadi isi tulisannya itu sudah lengkap dan logis. Maka kegiatan atau tugas si penulis harus bisa menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, apakah argumennya yang dia bawa di dalam isi atau konten yang ia tulis masuk akal ataukah tidak? Apakah logis, apakah tidak? Dan yang kedua, si penulis harus bisa menjawab apakah informasi itu penting yang sudah disampaikan itu sudah. Jadi informasi penting itu apakah sudah disampaikan ataukah belum? Si penulis harus bisa menjawab. Si penulis juga harus bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Apakah topik sesuai dengan tujuan tulisan? Apakah tidak? Jika topik tidak sesuai dengan tujuan tulisan itu salah. Jika informasi penting belum tersampaikan, maka revisilah, tambah yang harus ditambah pada kerangka tulisan atau outline yang telah disusun sebelumnya. Jadi kita harus bisa merevisi. Dan jika si penulis itu argumennya tidak masuk akal, lebih baik argumen yang dia bawa dalam konten atau isi tulisan kalau bisa dia rubah. Jadi tujuan terpenting dari pengeditan substansi, isi atau konten sebuah tulisan, tujuannya apa? Harus bisa memastikan bahwasanya isi tulisan itu sudah selesai, udah finish, udah tidak bisa dirombak lagi, sudah tidak bisa direvisi lagi, dan sudah bisa memastikan bahwasanya isi tulisan tersebut sudah lengkap dan logis. Ini adalah pengeditan substansi atau pengeditan isi konten. Seperti yang kita bawakan, pengeditan substansi
Tujuannya adalah bisa memastikan isi tulisan itu sudah selesai. Isi tulisan itu sudah lengkap. Isi tulisan itu sudah logis atau sudah masuk akal. Maka si penulis harus fokus dari pertanyaan-pertanyaan yang kita bawa, 3 pertanyaan ini. Apakah argumen yang telah si penulis tulis itu masuk akal, apakah tidak? Si penulis juga harus bisa menjawab apakah informasi penting sudah disampaikan atau tidak. Si penulis pun harus bisa menjawab apakah topik sesuai dengan tujuan tulisan, apakah tidak. Jika semua pertanyaan ini bisa dijawab dan jawabannya itu adalah positif, maka sudah finish. Maka pengeditan itu sudah finish. Dan jika jawabannya itu negatif, maka kalau bisa kita revisi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang tertulis ini. Jika argumennya tidak masuk akal, maka rubahlah argumennya. Jika informasi pentingnya belum tersampaikan, maka kalau bisa tambah paragraf untuk bisa menyampaikan informasi penting. Dan jika topiknya tidak sesuai dengan tulisan, maka kalau bisa robak dari awal. Oke, walhasil kita akan membawa contoh dari pengeditan substansi. Ini contohnya. Sebelum diedit, remaja zaman sekarang tidak membaca karena mereka sibuk bermain. Sesudah diedit, banyak remaja saat ini kurang minat membaca karena lebih tertarik pada hiburan digital seperti media sosial dan game online. Di sini ada perbedaan. Perbedaan tulisan setelah diedit dan sebelum diedit. Penulisan setelah diedit lebih spesifik dan tidak menggeneralisasi. Jadi sebelum diedit seperti ini, remaja zaman sekarang tidak membaca karena mereka sibuk bermain. Sesudah diedit, banyak remaja saat ini kurang minat membaca. Kurang minat ya. Yang tidak membaca jadi kurang minat membaca karena lebih tertarik pada hiburan digital. Mereka sibuk bermain, lebih tertarik pada hiburan digital seperti medsos atau media sosial dan game online. Seperti ini. Ini adalah pengeditan substansi, isi atau konten dari sebuah tulisan. Kita lanjut kepada jenis atau macam pengeditan tulisan. Selanjutnya, jenis dari pengeditan atau macam pengeditan tulisan yang kedua adalah pengeditan struktural atau juga disebut dengan pengeditan organisasi tulisan. Biasanya si penulis harus bisa mengecek alur dan urutan paragraf atau bagian tulisannya. Jadi si penulis harus dapat bisa mengecek apakah sesuai alur tulisan ini apakah tidak.
Apakah tulisan ini berurutan? Apakah tidak? Apakah urutan paragrafnya juga tersusun rapi? Apakah tidak? Apakah urutan paragrafnya itu masuk akal? Apakah tidak? Maka oleh karena itu, si penulis juga fokus harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah ide utama yang ia tuangkan pada tulisan tersebut di tempat yang tepat? Apakah tidak? Itu pertanyaan pertama dari macam pengeditan struktural. Apakah ide utama muncul di tempat yang tepat? Apakah tidak? Pertanyaan kedua bagi si penulis dalam pengeditan struktural, apakah paragraf saling mendukung? Apakah tidak? Jadi paragraf 1, 2, 3, 4 hingga akhir apakah saling mendukung? Apakah saling berhubungan? Apakah tidak? Si penulis harus menjawab ini semua. Dan pertanyaan ketiga, apakah transisi antar paragraf mengalir? Apakah tidak? Ada transisi antar paragraf tidak mengalir, maka si pembaca akan mentok di tengah. Dia tidak akan bisa melanjuti paragraf-paragraf selanjutnya karena paragraf berikutnya itu tidak ada transisi antara paragraf sebelumnya. Jika si penulis itu mempunyai jawaban atas 3 pertanyaan itu berupa jawaban positif, maka editan struktural atau organisasi tulisannya itu tepat. Namun jika dia mempunyai jawaban atas 3 pertanyaan itu jawabannya berupa negatif, maka ia harus edit tulisan tersebut agar ide utama itu tepat pada tulisannya, agar setiap paragraf saling mendukung, agar setiap antara paragraf memiliki transisi yang mengalir atau transisi yang berhubungan antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Jadi kita bawakan bahwasanya seperti ini, pengeditan struktural atau organisasi tulisan tujuannya adalah mengecek alur dan urutan paragraf atau bagian tulisan. Ya harus bisa mengecek alur dan urutan paragraf. Apakah antar paragrafnya itu saling mendukung? Apakah tidak? Apakah antar paragrafnya itu saling bertransisi satu sama lain? Apakah tidak? Dan apakah ide utama si penulis itu sudah tertuangkan pada tulisan tersebut? Apakah tidak? Apakah sudah tepat ataukah tidak? Kita baca tujuan dari pengeditan struktural: mengecek alur dan urutan paragraf atau bagian tulisan. Itu tujuannya. Fokusnya adalah kegiatan atau tugas dari penulis adalah apakah ide utama itu muncul di tempat yang tepat, apakah tidak? Apakah paragraf saling mendukung, apakah tidak? Apakah transisi antara paragraf mengalir, apakah tidak? Jadi si penulis harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Contoh
di slide kita agak rusak. Contoh kalau di PowerPoint Al-Fakir sudah susun 2, tapi di sini 1 baris, harusnya 2 baris. Ya, insya Allah kita akan kirim berupa PDF agar apa yang Al-Fakir telah tulis di PowerPoint tidak hancur seperti ini. Oke? Insya Allah. Biasanya sebelum ujian kita akan dibuatkan grup WhatsApp, dan di situ insya Allah Al-Fakir akan memberi PowerPoint berbentuk PDF agar tulisan PowerPoint Al-Fakir tidak rancu-rancu seperti ini, agar si pembaca lebih enak dan tersusun rapih seperti awal. Walhasil ini contohnya sebelum diedit. Pertama, manfaat membaca, dan kedua adalah pengertian membaca, dan ketiga adalah kesimpulan. Kita edit sesuai dengan struktural atau organisasi tulisan. Setelah kita edit seperti ini, lebih logis ya. Yang pertama itu kalau bisa pengertian membaca. Lalu yang kedua adalah manfaat membaca. Kita letakkan manfaat membaca pada struktur kedua. Lalu kesimpulan. Jadi orang-orang ingin menulis, atau sebagian orang yang menulis tema utamanya adalah membaca itu bermanfaat. Membaca itu bermanfaat, kalau bisa susunan atau struktural atau bagan atau kerangka tulisan lebih baik seperti ini. Pertama, pengertian membaca dulu. Itu masih pembukaan. Baru isi biasanya sesuai dengan judul, yakni manfaat membaca diletakkan pada isi, yakni pada struktur kedua. Lalu tarik kesimpulan dari manfaat membaca dengan pesan moral atau ajakan ataupun yang lainnya. Jadi untuk pengeditan struktural, maka si penulis harus fokus ketiga pertanyaan tadi. Apakah ide utama itu muncul tepat di tempat yang tepat? Apakah paragraf itu saling mendukung? Apakah tidak? Apakah transisi antar paragraf itu mengalir? Apakah tidak? Seperti contoh yang kita bawakan sebelum diedit, dia malah tema utama atau topik utama adalah manfaat membaca. Maka kalau bisa manfaat membaca itu jangan di awal. Pertama manfaat membaca, kedua pengertian membaca, ketiga kesimpulan. Ini kurang, strukturnya kurang lebih bagus karena kita harus bisa mengecek alur dan urutan paragraf. Kalau bisa pengertian membaca di awal, 1 atau 2 paragraf kita tulis pengertian membaca, lalu isi dari tulisan adalah manfaat membaca. Kita tulis beberapa paragraf manfaat membaca. Lalu yang terakhir 2 atau 1 paragraf kesimpulan dari manfaat membaca. Kita tarik kesimpulan, kita beri pesan moral atau ajakan agar si pembaca tertarik untuk membaca yang lainnya. Ini adalah pengeditan kedua. Kita telah membahas jenis atau macam pengeditan tulisan.
Kita lihat pengeditan pertama adalah pengeditan substansi, isi atau kontens. Kita harus bisa memastikan isi tulisan apakah sudah sesuai, apakah sudah lengkap, apakah sudah logis. Dan fokus bagi si penulis, apakah argumennya itu masuk akal, apakah tidak, dan apakah informasi penting sudah disampaikan ataukah tidak, apakah topik utama, topik umum sesuai dengan tujuan tulisan, apakah tidak. Dan yang kedua ini yang kita lihat di slide, pengeditan struktural. Tujuannya mengecek alur dan urutan paragraf atau bagian tulisan. Apakah ide utama muncul di tempat yang tepat, apakah tidak? Apakah paragraf saling mendukung, apakah tidak? Dan yang ketiga, apakah antar paragraf itu saling memiliki transisi, apakah tidak? Insya Allah pada video selanjutnya kita akan membahas pengeditan, 3 pengeditan jenis pengeditan, 3. Insya Allah kita akan membahas mengenai pengeditan gaya bahasa, diksi dan nada. Biasanya itu pengeditan atau macam jenis pengeditan yang ketiga. Lalu kita juga akan membahas jenis pengeditan yang keempat, yang mengenai pengeditan tata bahasa dan ejaan. Dan yang kelima, insya Allah kita akan membahas pengeditan tipografi dan format. Biasanya pada pengeditan yang ketiga, yakni gaya bahasa, pengeditan diksi dan nada, biasanya ia akan memperbaiki pemilihan kata. Mana kata yang lebih tepat, mana kata yang lebih pas. Dan dia juga akan menyesuaikan gaya tulisan dengan target atau audiens si pembaca. Itu pengeditan gaya bahasa. Jadi kita harus memiliki tujuan, apakah tulisan ini akan dibaca oleh anak-anak, apakah tulisan ini akan dibaca oleh remaja, apakah tulisan ini akan dibaca oleh profesional. Maka dalam pengeditan gaya bahasa itu kita harus lebih fokus kepada audiens, siapa audiens yang akan kita tuju. Dan pada jenis pengeditan yang keempat, kita akan membahas pengeditan tata bahasa. Biasanya ia akan memastikan kalimat sesuai kaidah tata bahasa, apakah tidak, apakah sudah sesuai dengan ejaan ABI atau tidak, dan tanda bacanya itu sesuai atau tidak. Biasanya dalam pengeditan tata bahasa dan ejaan, si penulis akan fokus pada tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda petik, titik dua, dan lain-lainnya. Dan ia juga akan fokus pada struktur kalimat SPOK-nya. Dan si penulis juga pasti akan mengecek kata baku ini sesuai kamus KBBI apakah tidak. Jadi ini fokus si penulis pada pengeditan tata bahasa dan ejaan. Dan insya Allah pada jenis atau macam pengeditan tulisan yang kelima, kita akan membahas pengeditan tipografi atau kita sebut pengeditan format. Biasanya pengeditan ini bertujuan untuk memastikan tulisan ini sudah rapi, apakah tulisan ini sudah enak dibaca secara visual
apakah tidak? Insya Allah kita akan ketemu lagi membahas terusan dari jenis-jenis atau macam-macam pengeditan tulisan. Walhasil kita telah membahas 2 jenis pengeditan. Insya Allah ada 3 lagi dari pengeditan tulisan. Sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.